Rekan-rekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Aljazair. Selama di Aljazair, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Abdelmadjid Tebboune. Tahun ini tepat 60 tahun terjalinnya hubungan bilateral Indonesia-Aljazair. Hubungan bilateral kita cukup kokoh dan tugas kita adalah menggunakan hubungan yang kokoh ini untuk mengembangkan kerjasama di bidang lain, terutama kerjasama di bidang ekonomi yang saling menguntungkan. Terutama lagi adalah di bidang perdagangan dan investasi serta energi. Aljazair termasuk 5 besar mitra dagang Indonesia di Afrika. Volume perdagangan kedua negara terus meningkat hingga 15,77% per tahun. Di dalam kunjungan saya ini turut serta 3 CEO Pertamina untuk menandatangani amandemen MOU kerjasama guna memperkuat kerjasama di bidang energi dengan Sonatrach yang merupakan counterpart dari Pertamina di Aljazair. Rekan-rekan, dalam pertemuan bilateral saya dengan Menlu Aljazair, hal-hal pokok yang telah saya bahas antara lain. Pertama, kerjasama perdagangan. Indonesia menginginkan peningkatan kerjasama perdagangan dengan Aljazair secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Di dalam pertemuan tadi saya juga sampaikan bahwa Indonesia telah mengusulkan Preferential Trade Agreement dan menunggu tanggapan dari Aljazair. Kedua, kerjasama di bidang energi. Indonesia dan Aljazair adalah mitra yang erat untuk kerjasama energi. Saya dan Menteri Luar Negeri Aljazair setelah pertemuan telah menandatangani MOU kerjasama di bidang energi dan pertambangan. Dan MOU ini diharapkan akan memperkuat kerjasama antar pemerintah atau G2G serta dapat mempromosikan kerjasama dan investasi business to business atau B2B untuk bidang energi. Pertamina telah menjadi mitra pengembangan sektor migas Aljazair. Komitmen ini juga diwujudkan dengan realisasi investasi yang berkelanjutan. Pertamina berencana untuk kembali melakukan investasi 900 juta US dollar hingga tahun 2048 pada sektor energi Aljazair, termasuk pada bidang refinery dan dekarbonisasi. Indonesia juga mengharapkan memperluas kerjasama ekonomi di luar sektor minyak, termasuk kerjasama di bidang listrik, pertambangan, energi terbarukan, dan juga pertanian. Ketiga, kita juga membahas mekanisme kerjasama bilateral. Kita telah sepakati untuk mengaktifkan kembali mekanisme bilateral termasuk pertemuan ministerial level, joint commission meeting, dan senior level official bilateral consultation. Indonesia akan menjadi tuan rumah kedua pertemuan ini di Jakarta pada paruh pertama tahun depan. Keempat, di dalam pertemuan tentunya kita juga membahas beberapa isu kawasan dan global. Kami membahas secara panjang lebar situasi di Gaza. Indonesia dan Aljazair memiliki posisi yang sama terkait Palestina. Kita mengutuk keras berlanjutnya kekejaman Israel terhadap penduduk sipil di Gaza dan juga di West Bank. Kita juga mendorong segera terciptanya ceasefire, bantuan kemanusiaan, dan dimulainya kembali proses perdamaian menuju two-state solution yang berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Kita sepakat untuk terus melakukan kolaborasi dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun depan, saya juga menyampaikan harapan agar Aljazair terus membawa kepentingan rakyat Palestina di dalam pertemuan-pertemuan Dewan Keamanan PBB. Terkait kerjasama kawasan, saya menyambut baik keinginan Aljazair untuk melakukan aksesi atas Treaty of Amity and Cooperation of ASEAN. Terakhir, saya dan Menteri Luar Negeri Aljazair juga sepakat untuk saling mendukung pada forum-forum multilateral sebagai perwujudan paradigma kolaborasi dan untuk mempromosikan kepentingan negara berkembang.